Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan yang akan kita bahas ceritanya di Dongeng Malam kali ini adalah sosok entitas yang meninggal karena kecelakaan yang kita sebut namanya Ul, karena saya memang tidak berhasil menangkap siapa nama panjangnya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti saya di Instagram pasti sudah pernah melihat sosok Ul ini, pernah saya posting di sana dalam keadaan yang cukup mengenaskan ya. Karena memang Ul ini kemudian membawa keadaannya ketika saat dia meninggal sampai sekarang penampilannya seperti itu. Jadi Ul ini adalah korban tabrak lari yang dulunya dia meninggal karena sebuah kecelakaan yang mengakibatkan bagian sebelah kepalanya ya, tengkoraknya ini remuk dan dia meninggal di tempat. Dan Ul ini sebenarnya adalah salah satu entitas yang tidak saya rencanakan sebelumnya untuk dilakukan komunikasi. Cuman waktu itu saya memang secara tidak sengaja bertemu dengan dia sedang menangis, sedang terisak di pinggiran sebuah pagar universitas ya. Jadi waktu itu saya ngobrol ringan sama dia, berkomunikasi ringan hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk membaca bagaimana residual memori dia di kehidupan dia yang dulu. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa proses saya melakukan sebuah komunikasi itu tidak seperti halnya kita melihat manusia dengan manusia ngobrol. Jadi kebanyakan saya melakukan interaksi komunikasi dengan mereka itu kebanyakan menggunakan bahasa batin, jadi di dalam hati. Jadi kalau banyak yang bertanya, Kak penasaran dia gimana sih misalkan kakak lagi berkomunikasi dengan sosok entitas atau ya semacam itu gitu. Ya saya hanya bisa menjawab bahwa jangan membayangkan melakukan komunikasi dengan sosok entitas itu sama seperti halnya kita sedang ngobrol dengan orang ya. Itu beda. Yang kita butuhkan adalah energi dan fokus. Dan kebanyakan yang saya lakukan komunikasi dengan mereka ya memang melalui batin. Karena rasanya nggak akan enak kalau misalkan kita dilihat orang yang belum tahu kita ini seperti apa, tiba-tiba mereka ngelihat kita ngomong tapi nggak ada orang gitu kan. Jadi kurang lebihnya ya seperti itulah kemudian komunikasi yang terjadi antara saya dan Ul pada waktu itu. Jadi pada saat bertemu dengan Ul, berkomunikasi dengan dia pun membuka bagaimana residual memori yang tertinggal di dalam diri dia. Satu gambaran pertama yang saya dapatkan dari dia bahwa dia ini ternyata adalah anak SMA. Karena waktu itu saya ngelihat dia memakai seragam anak SMA yang roknya abu-abu. Waktu itu saya lihat dia baru saja keluar dari dalam sekolahnya bersama teman-temannya rame-rame gitu lah ya. Kemudian mereka ngobrol gitu ya selayaknya anak SMA seperti biasanya. Jadi pada saat itu si Ul ini bercerita bahwa gambaran yang saya lihat itu adalah proses dimana ketika dia pulang dari sekolah waktu itu kemudian dianterin temennya waktu itu cowok ke rumah pulang gitu, tapi itu bukan pacarnya ya, karena memang si Ul ini tipe-tipe anak yang ekstrovert dan memang agak tomboy, jadi memang kebanyakan temennya itu justru cowok bukan cewek. Nah ketika itu saya ngelihat si Ul ini dianterin sama temennya pakai motor zaman dulu yang kayak capung itu loh, maksudnya motor zaman dulu yang kurus, nanti saya tampilkan gambarnya di sini. Nah dia dianterin pulang dan pada saat itu saya melihat ada sosok seorang wanita setengah baya dengan rambut yang dicepol ya, itu menyambut Ul di depan pintu. Dan ketika si Ul datang, Ul ini mengucapkan salam, Assalamualaikum gitu kan. Kemudian wanita tersebut menjawab Waalaikumsalam Ul. Dan saya baru tahu kalau wanita setengah baya tersebut adalah ibunya Ul ketika si Ul memang bilang bahwa itu ibu saya. Jadi setelah gambaran di mana si Ul ini pulang sama teman-temannya gitu ya dari sekolah, si Ul ini kembali memberikan gambaran waktu itu sudah malam ya, tapi tetap di hari yang sama menurut si Ul. Ketika itu saya melihat si Ul sama teman-temannya nih rame-rame gitu, itu main gitar-gitaran di halaman depan. Jadi Ul ini memang benar-benar tipe-tipe anak yang banyak temennya lah gitu. Nah si Ul ini nyanyi-nyanyi kan di halaman depan, dan mungkin karena sudah malam saya kemudian melihat ibunya tadi keluar dari pintu ya, terus sempat bilang ke Ul bahwa Ul udah malam jangan berisik nanti ganggu tetangga gitu. Dan waktu itu yang saya lihat si Ul ini ngejawab ke ibunya ya dengan sifatnya yang periang gitu, siap bu. Dan malam itu si Ul ini bilang bahwa sebenarnya dia dan teman-teman yang lain itu sudah merencanakan bahwa besok
mereka akan pergi ke pantai. Karena memang kebetulan besok dan 2 hari setelahnya itu sekolah mereka libur karena memang ada kegiatan. Dan si Ul dan teman-temannya ini memilih untuk gimana kalau kita liburan aja yuk ke pantai gitu. Jadi malam itu memang sudah direncanakan bahwa akan ada 4 motor besok yang akan berangkat nih. Dan Ul ini akan dibonceng dengan salah seorang temennya yang cowok. Dan ketika saya ini nanya ke si Ul, emang Ul udah izin ke ibu? Ul ini cuma ngejawab, belum. Jadi gambaran terskip keesokan harinya karena memang si Ul menceritakan kejadian di esokan harinya ya. Jadi menjelang zuhur, kata si Ul, dia ini udah siap-siap nih di dalam kamarnya. Dia udah nyiapin sebuah tas ransel gede gitu ya. Dan di dalam tas tersebut dia masukin anduk, baju ganti, ada sisir gitu. Ada bedak-bedak zaman dulu gitulah yang ukurannya segini gitu. Ya memang si Ul ini benar-benar serius, dia pengen pergi ke pantai untuk berenang gitu kan. Dan sayangnya pada titik ini si Ul ini masih bilang sama saya kalau dia memang belum punya niatan untuk ngomong ke ibunya kalau dia mau ke pantai. Karena apa ya? Karena dia tahu kalau ibunya tahu si Ul ini berencana ke pantai, apalagi cuma sama teman-temannya gitu ya, nggak ada orang dewasa yang mengawasi, ibunya pasti ngelarang. Dan ketika ada suara azan zuhur yang kemudian terdengar ya, saya melihat si Ul ini pelan-pelan dia jalan ke arah pintu kamarnya terus ngintip dari lubang pintu kan. Ibu ada nggak ya? Biasanya soalnya kata si Ul ya, setiap setelah azan si ibunya ini akan pergi ke kamarnya sholat gitu. Dan setiap sholat ini ibunya Ul ini akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Karena memang menurut Ul ibunya kalau sholat tuh lama gitu, doa-doanya lama. Dan ketika si ibunya ini udah nggak kelihatan di ruang tengah, Ul ini yakin ibunya udah sholat gitu ya, udah masuk ke dalam kamar. Akhirnya si Ul ini cepet-cepet bawa ranselnya, dia keluar dari kamarnya, kemudian dia lari ke depan. Jadi memang sejak awal, sejak semalam ya, si Ul ini memang sudah berencana pengen pergi ke pantai tanpa harus lebih dulu ngomong sama ibunya karena dia takut dilarang. Tapi kemudian setelah dia selesai bercerita ya, kita agak skip sebentar. Si Ul ini sekarang bilangnya gini, saya kangen dengar ibu marah. Saya justru kangen dengan suasana di mana ibu lagi memarahi saya. Saya rindu akan semua itu. Jadi ketika si Ul ini keluar dari dalam kamarnya ya, dia pakai jaket. Waktu itu dia cepet-cepet pakai sepatu kets. Dan dia kemudian lari ke ujung gang waktu itu. Jadi memang dia sama temen-temennya udah janjian nih, nanti kita ketemuan di ujung gang aja ya, jangan ke rumah saya biar gak ketahuan sama ibu. Dan tahu nggak? Menurut Ul, itu adalah satu-satunya hal paling bodoh yang pernah dia lakukan di dalam hidup, yaitu pergi tanpa izin lebih dahulu dengan ibunya, karena dia sama sekali tidak tahu bahwa setelah kepergiannya hari itu dia tidak akan pernah pulang lagi untuk bertemu dengan ibu. Tapi di tengah perjalanan mereka waktu itu tiba-tiba gerimis nih. Awalnya masih gerimis, belum lebat. Langit juga belum terlalu mendung kan. Jadi si Ul ini ngobrol lah sama si Pon. Jadi Pon ini adalah teman laki-laki dia yang membonceng dia pada saat itu ya. Ul gimana nih, lanjut nggak? Kata si Pon kan nanya ke si Ul. Udah lanjut aja, masih gerimis ini kan, kata si Ul. Ya udahlah, akhirnya mereka lanjut jalan gitu ya, masih ceria seperti biasa. Tapi nggak begitu lama, ini kok lama-lama langitnya agak gelap gitu ya. Mereka kan berada di tengah hutan, maksudnya jalanan yang agak besar tapi sepi, yang kanan kirinya memang ditutupi hutan jati kan. Otomatis kan cahaya matahari kan nggak terlalu masuk gitu. Dan ditambah lagi langit yang mendung, akhirnya kan perjalanan mereka agak gelap. Nah ketika itu si Pon ini nanya, ini gimana nih Ul, mau lanjut enggak? Dan gak lama dari ketika si Pon ini nanya seperti itu, akhirnya benar-benar hujan datang dengan sangat deras. Dan hujan yang turun saat itu benar-benar kayak ditumpahin dari langit, kata si Ul. Jadi tiba-tiba deres-deres-deresnya. Dan kebetulan di tengah perjalanan mereka waktu itu si Ul ini dari kejauhan ngeliat, oh sepertinya ada warung nih di pinggir jalan. Jadi akhirnya si Ul ini menepuklah pundaknya si Pon kan, temennya. Pon, udah kita berhenti aja dulu, kita neduh. Nggak asik kalau misalkan nanti kita sampai sana basah kuyup, kata si Ul kan. Terus si Pon ini nanya dong, berhenti di mana Ul? Tuh di sana tuh ada warung, kata si Ul waktu itu. Dan akhirnya ketika berkoordinasi ngasih syarat kode lah gitu ya sama temen-temen yang ada di belakangnya, berhenti di sana, kita neduh. Akhirnya motor Ul dan teman-temannya ini barengan lah menuju ke warung yang mereka lihat pada saat itu. Jadi menurut cerita Ul dan samar-samar gambar yang saya dapat waktu itu ya, situasi kan hujan, kemudian sepi basah gitu. Itu sampai suara tonggeret. Kalian tahu tonggeret nggak?
itu sampai kedengeran dengan jelas. Karena memang kan kanan kiri mereka kayak kebun jati gitu kan. Jadi mereka berhentilah di warung tersebut. Warungnya nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar gitu. Dan jajanannya cukup lengkap. Waktu itu si Ul ini bilang ke teman-temannya, udah kita pesen mie aja semuanya, nanti saya yang bayar gitu. Ya seneng dong teman-temannya, yeay kita ditraktir sama Ul makan. Jadi akhirnya mereka semua mesenlah mie rebus waktu itu dan makan di tengah hari yang hujan. Dan ketika mie mereka kemudian mateng gitu ya, mereka makan menyantap mie mereka, si Ul ini duduk di samping salah satu teman perempuannya yang namanya Nana kalau kata si Ul. Nah si Nana ini sambil makan ya basa-basi lah sama si Ul, nanya, Ul kok tumben sih ibumu mau ngizinin kamu pergi jauh? Kemudian si Ul pun menjawab, ya walaupun dia menjawab dengan hati yang gak enak ya sebenarnya. Si Ul ini bilang, aku gak izin sama ibu. Kaget dong si Nana, lah kok bisa Ul gak izin sama ibu? Nah si Ul ini diam waktu itu, maksudnya dia udah kepikiran, iya ya, kenapa aku tuh kok sampai gak izin sama ibu, padahal kan jalannya jauh. Ya waktu itu si Ul cuman bilang, udah gak apa-apa, ibu juga gak bakal tahu kalau saya pergi, ibu jarang kok ngelihat saya di kamar, katanya waktu itu. Dan waktu itu si Nana itu kembali bilang, lah kalau misalkan ibumu gak tahu terus kita dimarahin nanti gimana Ul? Nah waktu itu si Ul ini berusaha untuk menenangkan si Nana ya, maksudnya udah gak usah mikirin itu deh, itu urusannya saya gitu. Jadi Ul ini bilang, udah nggak apa-apa, nanti pas pulang saya minta maaf sama ibu. Soalnya kalau saya minta izin pun pasti nggak dibolehin kalau pergi sama ibu, kata si Ul waktu itu. Jadi si Nana ini mendengar jawaban Ul yang seperti itu, oh ya sudahlah, ya mau gimana lagi, kita udah terlanjur kan, kita udah nggak punya pilihan. Jadi menurut si Ul ya, waktu mie mereka itu udah habis, terus mereka udah jajan banyak, hujan itu masih belum reda gitu. Jangankan berhenti, agak kecil pun enggak gitu, jadi masih deres. Dan salah satu temennya si Ul pun ngomong, Ul ini gimana nih, terobos aja tah gitu. Tapi waktu itu Ul cuman diem, yang ngejawab justru si Nana. Si Nana nih bilang, aduh jangan dong, jangan diterobos, nanti jaket saya basah. Nah waktu itu salah satu temennya lagi yang lainnya tuh nyaut, saya lihat dia bilang gini, lah kalau kita nggak nerobos kita kemalaman entar. Dan Nana kembali bilang, emang sekarang jam berapa sih? Dan saat itu satu-satunya orang yang kebetulan memakai jam tangan adalah Ul. Dan Ul pun melirik ke jam tangannya waktu itu seperti ini. Dan Ul bilang pada saat itu sudah jam 2 siang. Sebenarnya di dalam hati ya, kata si Ul, dia itu lagi ngitung-ngitung nih, kira-kira kalau jam 2 siang nanti dia sampai di pantai jam berapa ya. Terus kalau sampai di pantai, terus setelah dia pulang tuh kira-kira sampai jam berapa ya di rumah gitu. Pokoknya dalam otaknya tuh udah pusing lah mikirin itu. Cuma dia nggak nunjukin ke depan teman-temannya. Nah nggak lama salah satu temannya lagi nyaut nih, dia bilang, Ul udahlah gimana kalau kita misalkan pulang aja, kita putar balik ke pantainya kapan-kapan aja. Tapi waktu itu si Nana ini ngotot, waktu itu ngomong gini, aduh jangan, kita udah separuh jalan, sayang lah. Dan ya teman-teman yang lain juga kebanyakan nggak setuju kalau misalkan mereka harus pulang putar balik gitu dan ke pantainya kapan-kapan aja. Jadi saat itu si Ul ini bisa dikatakan dia adalah ketua gengnya mungkin ya. Jadi semua keputusan tuh kayak diserahkan sama Ul. Jadi mereka nanya, udah Ul, kira-kira menurut kamu gimana? Jadi terserah kamu aja deh. Kalau kamu bilang lanjut, kalau kamu bilang pulang ya udah kita putar balik. Nah waktu itu sebenarnya katanya si Ul ya, dia ini bingung. Maksudnya hati dia tuh sebenarnya udah kita pulang aja deh, kayaknya kita nggak mungkin ngelanjutin gitu karena cuaca tidak mendukung. Cuman ketika dia melihat wajah temennya satu-satu gitu, kemudian ngelihat tas bawaan mereka gitu gede-gede kan, mereka udah mempersiapkan segala sesuatunya, si Ul ini kayak nggak tega mau memupus harapan mereka untuk main-main di pantai gitu. Dan pada akhirnya si Ul ini bilang, ya sudah kita terobos aja, gak apa-apa nanti toh di pantai juga kita basah-basahan, kata si Ul waktu itu. Jadi ketika keputusan untuk tetap menerobos hujan saat itu dan tetap pergi ke pantai diambil ya, si Ul ini kan membayar semua makanan yang sudah dimakan sama teman-temannya di warung tersebut kan. Nah mereka pun mulai bersiap-siap nih untuk berangkat, ada yang bawa jas hujan, ada yang enggak. Dan yang gak bawa jas hujan waktu itu kata si Ul minta kantong plastik ke ibu-ibu warung itu, ya sekedar untuk menutupi kepala aja lah, untuk menutupi rambut gitu supaya nggak basah-basah banget. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menerobos hujan yang masih deras waktu itu. Dan singkat cerita dari apa yang saya lihat ya, puzzle ini agak saya persingkat sedikit. Pada akhirnya mereka sampailah di pantai yang mereka tuju. Jadi pantainya memang nggak terlalu rame.
bukan pantai yang memang dikomersilkan gitu, hanya orang-orang setempat aja yang tahu tentang letak pantai tersebut. Pantai tersebut banyak karangnya yang saya lihat, airnya juga tidak terlalu jernih, tapi pasirnya bersih. Jadi mereka di sana berenang, main lah seperti biasa lah. Kemudian mereka foto-foto, dan saat itu yang saya lihat adalah mereka foto-foto itu menggunakan kamera zaman dulu yang masih menggunakan film di dalamnya. Jadi menurut cerita Ul ya, waktu itu dia sempat mengambil foto bersama teman-temannya, rame-rame berdiri rangkulan gitu ya, posisinya membelakangi pemandangan laut. Mereka tersenyum, sama-sama tersenyum di foto tersebut, dan Ul bilang bahwa dia tidak menyangka sama sekali bahwa itu adalah satu-satunya foto terakhir yang diambil ketika si Ul ini masih hidup. Dan ketika hari sudah semakin sore, langit juga sudah semakin gelap kan. Hujan juga masih ada sisa-sisanya walaupun tidak sederas sebelumnya gitu ya. Ul ini akhirnya mengajak semua temannya, udah yuk kita pulang, udah sore, nanti kemalaman sampai rumah. Akhirnya sudahlah, mereka bilas, bebersih diri, ganti baju dengan baju yang baru gitu kan, baju yang kering dari tas mereka. Kemudian mereka bersiaplah untuk pulang. Mereka udah mempersiapkan motor mereka masing-masing waktu itu. Dan ketika pulang, menurut si Ul ini dia masih dibonceng oleh si Pon ya, sama temen laki-lakinya yang pas berangkat juga memboncengi si Ul waktu itu. Dan menurut Ul pada perjalanan mereka pulang itu dia nggak punya firasat apapun. Dia nggak berpikir bahwa akan terjadi sesuatu nih saat mereka pulang nanti. Dan menurut si Ul waktu itu hujan yang sebelumnya sudah mulai mereda, bahkan Ul pikir akan segera selesai hujannya gitu ya, di tengah perjalanan justru semakin deras. Dan salahnya pada saat itu Ul dan teman-temannya tidak ada yang memakai helm saat perjalanan ke pantai, dan ini adalah hal yang tidak patut kalian tiru ya teman-teman ya. Kemudian gambaran yang saya lihat yang terhubung dengan cerita yang diberikan oleh Ul ya, mereka ini melewati satu spot yang sebelumnya mereka juga sudah lewati ketika pergi. Jadi memang spot ini adalah jalan utama yang memang harus dilewati kalau mau pergi dan mau pulang. Dan spot ini jalanannya itu menurun tapi menikung gitu. Jadi kendaraan yang kebetulan ada di depan mereka itu nggak akan kelihatan ketika muncul. Dan menurut Ul saat itu, sebelum motor yang dikendarai oleh Pon itu akan melewati turunan yang menikung itu ya, si Ul ini udah ngomong ke Pon, dia nepuk-nepuk pundak temennya itu dan bilang, Pon jangan ngebut-ngebut, jalanannya licin, udah pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut, kata si Ul kan waktu itu. Dan si Pon ini cuma menjawab seadanya aja, dia cuma bilang, iya Ul, tenang aja. Tapi pada kenyataannya meskipun si Ul ini udah minta si Pon ini untuk pelan-pelan aja gitu kan, si Pon ini sama sekali nggak menurunkan kecepatan motornya. Jadi si Pon ini memang kalau bawa motor ini gayanya rada ugal-ugalan gitu. Dia kayak berasa menjadi pembalap kali. Dan ketika dia nemu spot jalanan yang sudah menurun terus menikung kan mungkin itu menjadi tantangan sendiri kan bagi Pon. Jadi Pon ini menarik gasnya pada saat itu. Dan posisinya pada saat itu adalah motor Ul dan si Pon ini berada di urutan paling pertama. Jadi mereka paling depan. Sementara motor-motor yang lainnya teman-teman mereka ini mengikuti dari belakang. Dan karena memang hujan turun dengan sangat deras lagi, jarak mereka ini akhirnya agak jauh-jauhan gitu. Jadi mereka nggak bisa mengawasi. Dan menurut cerita Ul, karena memang saya tidak bisa melihat secara detail ya, gambaran yang saya terima benar-benar hanya menggambarkan bagaimana ketika motor tersebut jatuh dan terpelanting waktu itu. Nah, menurut si Ul, ketika detik-detik di mana motor tersebut akan jatuh, si Pon ini seperti kelilipan sesuatu gitu. Jadi ketika dia membawa motor, dia tuh begini nih, begitu, karena ngerasa matanya mungkin kelilipan sesuatu. Dan waktu si Pon melakukan gerakan seperti itu, si Ul kan langsung nanya, kenapa Pon gitu kan. Dan pada saat itu si Pon hanya menjawab, kelilipan air hujan Ul gitu. Nah, baru aja selesai ngejawab begitu, si Ul ini dari posisi dia yang ada di belakang si Pon ya, dia ngelihat ada sebuah truk nih datang. Jadi kepala si truk ini kelihatan sedikit dulu kan, karena itu menikung dan nurun ya, jadi kan susah diprediksi mobil apa yang akan muncul di depan mereka. Dan ketika itu posisi si Pon ini memang kurang stabil karena dia memang matanya lagi kelilipan air hujan kan katanya. Dan menurut Ul pada saat itu sebenarnya truk itu nggak ngebut sama sekali, karena memang kan posisi truk tersebut menanjak, jadi dia nggak ngebut. Tapi mungkin saat itu karena si Pon ini panik kan, dia kaget karena ngelihat truk tersebut muncul tiba-tiba. Karena sebelumnya kan kondisi dia nggak stabil nih megang motor, dia sambil ngucek-ngucek matanya yang kelilipan. Akhirnya ketika dia ngelihat truk tersebut muncul, dia kaget, panik, dia langsung membanting setir ke arah kiri, tempat kemana
pembatas jembatan beton itu berada. Dan ketika sampai di titik itu, si Ul ini sempat berhenti bercerita. Jadi menurut Ul, ketika si Pon ini akhirnya memutuskan untuk membanting setir ke arah pagar pembatas beton yang ada di sebelah kiri, si Ul ini bisa merasakan badannya saat itu terhempas dari atas motor, melayang ke arah pagar pembatas beton itu. Tapi ketika dia dalam posisi sedang terhempas ya dari motor, dia sempat melihat saat itu Pon dan juga motornya ini terseret masuk ke dalam kolong truk, karena kan posisi jalannya sangat menurun ya, curam. Jadi ketika jatuh, si motor itu terseret masuk ke dalam kolong truk tersebut. Dan setelahnya si Ul ini bilang, saya nggak tahu apa-apa, karena memang dia hanya sempat melihat apa yang terjadi pada Pon itu cuma sepersekian detik. Dan setelahnya si Ul ini bilang dia hanya merasa badannya menghantam sesuatu dan merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian kepalanya. Dan setelah itu dia nggak tahu apa-apa. Jadi menurut ceritanya si Ul, pengalaman yang dia ceritakan kepada saya ketika kecelakaan itu terjadi, dia sempat mendengar suara dari dalam kepalanya. Dan dia sama sekali nggak kepikiran kalau pada saat itu kepalanya remuk, hancur, karena memang menghantam ujung dari pembatas beton yang ada di jalan. Lalu bagaimana dengan Pon? Si Ul ini juga menjawab dia nggak tahu, karena dia nggak sempat melihat apapun setelah dia merasakan tubuhnya terhantam oleh pembatas beton tadi. Jadi dia hanya sempat melihat si Pon dan motor ini terseret ke bawah kolong truk ya. Tapi setelahnya dia nggak tahu apa-apa, karena menurutnya saat itu ketika dia merasakan sakit yang luar biasa dengan kepalanya, hidupnya tiba-tiba berubah. Jadi dia kayak pindah ke tempat yang berbeda, bukan di sana lagi. Jadi menurut Ul saat itu apa yang ditemuinya itu sangat berbeda dengan tempat terakhir di mana dia berada. Udah nggak ada lagi jalanan, udah nggak ada lagi aspal, udah nggak ada lagi teman-temannya, nggak ada lagi hutan, nggak ada lagi pantai, nggak ada lagi langit. Jadi waktu itu ketika si Ul ini mungkin keluar dari badannya ya, residual energinya gitu, dia langsung berpindah ke dalam sebuah tempat yang menurut Ul itu sangat gelap. Jadi dia ini berusaha untuk cari jalan kemana dia bisa pulang. Jadi menurut si Ul ini berkali-kali dia berusaha untuk bisa menemukan jalan pulang. Dia selalu balik lagi ke tempat itu. Dan dia nggak pernah berhasil menemukan jalan dia pulang tuh sebenarnya kemana gitu. Dia looping dari tempat tersebut ke tempat itu lagi. Jadi menurut Ul yang mendominasi isi hatinya saat ini adalah rasa bersalahnya kepada sang ibu ya. Karena dia tidak sempat izin dengan ibunya ketika dia pergi. Dan pada kenyataannya dia tidak pernah kembali lagi setelah itu. Jadi menurut Ul dia ini ibunya ya itu menderita penyakit asma. Jadi si Ul ini kepikiran waktu itu ketika ibunya menerima kabar bahwa Ul meninggal dalam sebuah kecelakaan, kira-kira gimana kondisi ibunya. Itu yang kemudian menjadi pikiran si Ul sampai saat ini. Dan pada saat itu berkali-kali juga si Ul ini bilang kepada saya bahwa sebenarnya dia cuma pengen ketemu sama ibunya. Dia pengen ketemu, terus dia pengen minta izin, Bu, Ul mau pergi. Dan saya mencoba menjelaskan kepada Ul waktu itu bahwa Ul, kecelakaan kamu ini kejadiannya udah sangat lama loh. Jadi si Ul ini memang lainnya berasal dari sekitar tahun 80-an ya. Bisa jadi mungkin sekarang ibunya Ul ini sudah tenang bersama Tuhan. Jadi Ul nggak perlu ngerasa ada beban lagi di dalam hati Ul. Ul sebenarnya bisa pergi kok kalau Ul ikhlas gitu kan. Tapi mungkin Ul ini memang tidak bisa menerima kenyataan yang terlalu mendadak gitu ya. Dia meninggal dalam situasi yang sama sekali tidak dia duga kan. Meskipun kecelakaan tersebut sudah lewat hampir 40 tahunan, Ul ini kayak merasa bahwa kejadian itu baru kemarin menimpa diri dia. Dan ketika si Ul ini kemudian selesai menceritakan bagaimana kehidupannya masa lalu gitu ya, si Ul ini pamit. Dia bilang kepada saya dia mau cari jalan pulang lagi. Dia pengen ketemu sama ibu. Dia belum mau pergi dari sini gitu ya, dari bumi ini kalau misalkan dia belum mendapatkan izin dari ibunya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Ul ini adalah residual energi yang tersisa dari kehidupannya di masa lalu ya. Jadi dia bukan arwah penasaran, bukan arwah gentayangan gitu. Karena sejatinya setiap manusia yang meninggal itu pasti sudah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga akhir menunggu hari pembalasan. Ya seperti itulah sebenarnya proses yang harus dijalani oleh masing-masing entitas. Apapun yang mereka percayai di dalam hati mereka
mereka itulah yang akan mereka jalani nantinya. Walaupun kita berusaha untuk mengingatkan, kita berusaha untuk menasehati bahwa ayo ikhlas biar kamu bisa lega gitu, biar kamu bisa sirna dengan mudah. Tapi kalau misalkan keinginan dari entitas tersebut adalah tetap untuk mengingat masa lalunya, tetap ingin tersangkut dengan urusan dunia yang belum dia selesaikan dulunya gitu ya, ya kita sebagai manusia yang masih hidup nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang proses dari setiap entitas untuk menyelesaikan keeksistensiannya di muka bumi itu memang berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana mereka ingin menyelesaikannya gitu. Jadi bukan bergantung pada manusia yang berusaha untuk menasehati ataupun berusaha untuk memberikan saran. Itu benar-benar pure murni dari hati mereka sendiri. Oh ya, kemudian ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian ya di sini, bahwa semenjak foto si Ul ini saya posting ke medsos waktu itu, Ul ini ceritanya menjadi salah satu yang cukup menarik banyak perhatian orang-orang, dan sejak saat itu banyak sekali yang DM ke saya untuk minta dilihat residual memori atau residual energi dari keluarga mereka yang sudah meninggal dan sebagainya gitu. Dan di konten ini saya mau meminta maaf misalkan ada salah satu di antara kalian yang kebetulan nonton di sini ya, kemudian mungkin DM saya tentang masalah itu dan tidak saya balas. Saya cuma mau bilang bahwa saya tidak menjadikan kemampuan saya dalam membaca residual memori itu sebagai pekerjaan. Saya menganggap ini sebagai sebuah hobi aja gitu. Saya nggak mau membebani hati saya dengan hal-hal yang harus, yang mesti gitu, saya nggak mau. Dan satu hal yang harus kalian mengerti bahwa residual energi yang biasanya saya baca memorinya, kemudian saya buatkan ceritanya, itu selalu saya ambil secara random, secara acak. Jadi saya tidak sengaja mengarahkan ke sini, tidak. Karena saya pribadi tidak bisa melakukannya. Jadi misalkan ada di antara kalian yang bilang, "Kak, tolong baca dong residual memori kakek saya yang sudah meninggal." Itu saya tidak bisa. Kenapa? Karena memang saya selalu mendapatkan residual energi yang saya baca memorinya itu secara acak. Jadi ketika frekuensi saya dengan frekuensi energi tersebut kebetulan bertemu, semesta mengizinkan, maka saya bisa membaca residual memorinya. Jadi dengan kata lain, saya tidak bisa merencanakan residual energi siapa yang mau saya lihat, residual energi siapa yang mau saya temui. Itu tidak bisa saya rencanakan. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kakak nggak bisa bertemu dengan residual energi yang kakak rencanakan, kok kakak bisa sih ngegambar foto-foto dari residual energi yang berasal dari beberapa channel YouTube misalkan. Katakanlah di sini channel YouTube Kak Nadia Umara, misalkan yang KHW gitu. Yang harus saya jelaskan di sini adalah begini. Memvisualisasikan sosok residual energi dengan membaca residual memori mereka itu adalah dua hal yang amat berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk memvisualisasikan sosok entitas yang berasal dari sebuah cerita, itu saya hanya memerlukan fokus untuk melihat sosok tersebut seperti apa. Tapi untuk membaca residual energinya, saya harus mendapatkan hantaran. Saya harus bertemu dengan residual energi tersebut secara langsung. Dan saya nggak bisa manggil residual energi tertentu yang saya mau tiba-tiba gitu, itu nggak bisa. Saya pribadi tidak bisa. Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa memvisualisasikan dan membaca residual memori itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau diibaratkan kita sedang berkenalan dengan seseorang ya. Kalau memvisualisasikan doang, itu sama halnya seperti kita bertemu dengan seseorang, tapi kita cuma ngelihat aja dari jauh gitu, kayak, oh oke, itu orangnya, ya udah saya lukis gitu. Tapi kalau misalkan kita membaca residual energi, residual memori dari sosok entitas, saya tidak hanya sekedar melihat sosok tersebut ada, tapi saya harus menyapa dia, saya harus ngobrol dengan dia, saya harus menggali lebih dalam apa yang ada di dalam diri dia, apa yang tersisa di dalam energi dia. Udah kelihatan banget kan bedanya. Jadi kalau misalkan kita kenalan sama orang, memvisualisasikan itu ibaratnya cuma sekedar ngelihat dari jauh, tapi kalau misalkan membaca residual memori itu adalah hal yang harus kita lakukan lebih dekat, lebih dalam, secara langsung dengan entitasnya. Lalu kenapa saya menjelaskan hal ini secara panjang lebar gitu ya? Ya karena saya hanya ingin kalian tahu dan memahami bahwa saya tidak sehebat yang kalian kira. Mungkin kalau yang lain bisa, tapi kalau saya mengakui bahwa saya memiliki keterbatasan. Dan saya tidak mau menjadikan kemampuan saya sebagai sebuah pekerjaan. Saya cuma melakukan sebagai hobi, kemudian karena saya suka menulis gitu ya, saya suka menulis cerita-cerita mereka yang pada akhirnya menurut saya berguna bagi orang-orang yang masih hidup sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih berpikir bahwa saya bisa melihat residual energi dari sosok kerabat kalian yang sudah meninggal, kemudian membaca
membaca memorinya dulu seperti apa. Saya akui di sini sekarang bahwa saya tidak bisa. Saya memiliki keterbatasan tersebut karena saya hanya bisa membaca residual memori dari sosok entitas yang secara random saya dapatkan. Secara random yang frekuensinya kebetulan sama pada hari itu, pada jam itu, pada detik itu. Jadi saya tidak bisa merencanakan saya pengen ketemu ini, saya pengen ketemu ini, saya pengen ketemu ini. Kalau saya bisa merencanakan hal tersebut ya, saya sudah lama berusaha untuk bertemu dengan papa saya. Tapi hingga detik ini saya belum diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat sosok beliau, dan saya harap hal tersebut terjadi karena memang almarhum papa saya sudah tenang dan damai di sisi Tuhan tanpa ada hal yang tersangkut dengan urusan dunia. Mohon kirimkan Al-Fatihah untuk beliau ya. Dan ya itulah keseluruhan cerita mengenai entitas bernama Ul, sosok remaja yang sangat ceria, yang sangat ekstrovert gitu, yang pada akhirnya harus meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Ketika hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah terhadap sang ibu, kenapa dia tidak izin lebih dahulu dengan ibunya ketika dia pergi, kemudian dia merasa khawatir pada keadaan ibunya setelah dia sudah tidak ada. Pada akhirnya bisa membuat kita belajar bahwa meminta izin kepada orang terdekat ketika kita berpergian itu adalah hal yang penting. Ya meskipun kita sama sekali tidak mengharapkan akan terjadi sesuatu yang buruk ya selama perjalanan gitu kan. Tapi untuk meminta izin kepada orang-orang terdekat, terutama orang tua ya, itu adalah hal yang penting untuk dilakukan karena kita nggak pernah tahu sampai kapan Tuhan menakdirkan kita hidup dan bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi sekarang kemanapun kalian akan pergi, usahakan untuk bisa izin ke orang-orang terdekat kalian, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak gitu. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa bertemu dengan mereka lagi setelahnya. Terutama buat teman-teman yang mungkin masih di bawah umur ya, jangan pernah berpergian tanpa meminta izin orang tua, karena bagaimanapun di dalam izin orang tua itu akan selalu terselip doa untuk kalian semua. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kalian tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum.